dari lymphoid organ. Lymphoid organ itu ada dua, ya, primary lymphoid organ dan secondary lymphoid organ. Kemudian mungkin saya tanya sedikit untuk yang adik-adik masih ingat kan ya yang primary lymphoid organ. Apa saja deh yang primary lymphoid organ? Masih ingat nggak? Karena nanti yang akan kita bicarakan hari ini berhubungan dengan maturasi sel T dan sel P yang terjadi di primary lymphoid organ. Ada yang ingat lymphoid untuk primary lymphoid organ itu apa saja? Timus dan sumsum tulang. Ya, jadi di timus dan sumsum tulang. Kalau timus itu untuk apa? Maturasi sel apa? Sel B dan sel T. Ya, salah satu. Jadi kalau timus itu maturasi sel T. Ya, yang sumsum tulang itu maturasi sel B. Memang dari awal hemopoietic limfosit sel, lymphoid sel itu dari sumsum tulang, tetapi nanti kan sel itu kemudian akan yang untuk sel T, yang calon menjadi sel T itu akan dibawa ke timus dan kemudian di situ maturasi menjadi sel T. Kemudian untuk timus sendiri, mungkin saya share screen ya. Untuk timus sendiri itu nanti pada setelah pubertas. Ini kok saya nggak bisa share screen ya, Dek? Setelah usia pubertas, timus ini akan rudimenter ya, jadi akan menjadi jaringan fibrotik. Jadi untuk limfosit T itu perkembangannya, pembentukannya, atau maturasinya itu hanya sampai pada usia pubertas. Setelah itu sudah tidak ada lagi maturasi dari sel T ini. Nanti sel T ini sel T yang sudah ada ini kemudian yang sudah maturasi tadi akan dibawa ke secondary lymphoid organ. Nah, di situ di sel T ini disebut dengan naif T cell. Di mana naif T cell ini belum aktif. Dia akan menjadi sel T yang aktif apabila sudah bertemu dengan antigen di secondary lymphoid organ. Ini saya kok nggak bisa share screen ya? Oh, sudah sekarang. Berbeda dengan T cell, kalau untuk yang B cell itu B cell ini maturasinya sepanjang usia ya, jadi seumur hidup. Bentar. Nah, mungkin ini ya gambaran dari. Nah, di sini nanti T cell tadi yang sudah matur tadi akan berada di sini ya, di limfonode di perifer. Naif T cell tadi. Di mana nanti kalau misalnya ada antigen ada antigen presenting cell yang datang ke situ mengenalkan antigen yang dipresentasikan, maka kemudian akan memacu aktivasi dari sel T ini. Jadi ini misalnya makrofag ya. Makrofag ini salah satu sel APC. Di sini bakteria akan difagosit, kemudian peptidnya akan dipecah, kemudian pepecahan peptid itu akan dipresentasikan di bagian permukaan dari makrofag. Kemudian sel T ini akan mengenali ikatan di sini, di permukaan sel APC tadi. Kemudian akan aktif, kemudian sel T yang aktif ini akan mengeluarkan sitokin, yang dimana sitokin itu kemudian menstimulasi sel B berproliferasi, kemudian salah satunya adalah menjadi berdiferensiasi menghasilkan antibodi. Ini kok suaranya ini ya. Nah, kemudian ini sebenarnya rangkuman saja yang akan kita bicarakan ya secara umum.
Jadi T-cell, kita akan bicarakan tentang perkembangan T-cell. T-cell itu diproduksi di timus, dimaturasi di timus. Kemudian T-cell ini merupakan tipe limfosit yang penting untuk adaptive immunity. Jadi adaptive immunity ini diperankan oleh dua sel, yaitu T-cell dan B-cell. T-cell ini mempunyai reseptor yang unik, yang disebut dengan T-cell reseptor atau TCR. TCR ini adalah hasil produksi atau dibentuk karena terjadi assorting gene, jadi gene rearrangement yang terjadi secara random. Dan T-cell reseptor ini akan memungkinkan sel T ini merespon banyak tipe dari infeksi. Jadi kalau kita bisa melihat TCR itu ada jutaan bentuknya ya. Jadi dia hampir semua, mungkin semua tipe antigen itu akan dikenali oleh T-cell itu. Nah, untuk randomly assorting genes atau apa yang kemudian membentuk TCR itu terjadi pada timus. Ya, jadi nanti pada timus itu pada proses maturasi itu di dalam sel timus, thymic cell itu di selain thymic cell itu ada T-cell yang tadi berasal dari bone marrow tadi ya yang dibawa ke situ. Jadi mungkin kalau dilihat di sini ya. Ini dari bone marrow tadi kemudian dibawa ke timus. Kemudian terjadi dimaturasi di sana, di timus. Nah, pada proses maturasi tadi, kok ada suara berdengung apa ya, Dek ya? Tanya saya apa dari mana ya? Nah, di dalam T-cell tadi kan ada gene, ada gennya, DNA-nya. Lah DNA ini akan terjadi shuffle gene di mana yang menyebabkan berbagai macam jenis protein itu menjadi berbeda-beda. Maka setiap T-cell itu akan mempunyai satu TCR yang unik. Jadi misalnya kita punya 100 bentuk benda gitu, kemudian kita akan menyusun menjadi 6 dengan jadi perbedaan satu saja itu sudah merupakan unik. Maka mengapa kok jadi terbentuk TCR itu yang jumlahnya sangat banyak di tiap T-cell tadi. Kemudian TCR ini akan mengenali partikel antigen yang tadi yang diekspresikan di permukaan sel ABC tadi. Kemudian ada dua major types dari T-cell, yaitu T-cell helper dan T-cell cytotoxic. T-cell helper ini nanti berfungsinya untuk membantu sel lain, termasuk sel B, mengaktifkan sel B, sementara kalau yang T-cell cytotoxic ini fungsinya adalah membunuh sel yang terinfeksi, terutama virus dan juga sel tumor. Kemudian kalau gambar ini adalah di sini ada bone marrow, kemudian timus, kemudian ini secondary lymphoid organ. Nah, di dalam bone marrow tadi ada hematopoietic stem cell. Hematopoietic stem cell ini salah satunya adalah lymphoid progenitor. Lymphoid progenitor yang akan menjadi sel T dan juga sel B. Untuk yang menjadi sel T itu nanti akan disirkulasi akan masuk ke timosit. Mengapa kok dia bisa masuk ke timus? Karena timus sendiri dia mengeluarkan timokain atau semokain yang akan menarik limfosit progenitor untuk datang ke timus. Di timus nanti dia akan dilakukan maturasi, kemudian akan dikirim ke perifer. Kemudian kalau untuk sel B ini development-nya semua terjadi di sumsum tulang. Jadi begitu keluar dari sumsum tulang dia sudah matur. Jadi dia tidak beda dengan sel T yang harus ke timus dulu. Kemudian di dalam pada immature limfosit, jadi immature limfosit T, terutama yang limfosit T yang di timus ya, di sini terjadi reseptor gene rearrangement tadi yang menyebabkan banyak terjadinya dia mempunyai banyak reseptor yang berbeda tadi.
Kemudian di dalam thymus ini juga terjadi selection proses. Jadi kalau kita lihat T-cell maturasi dari T-cell itu tadi pertama dari bone marrow, kemudian dia dibawa ke thymus. Di thymus ini terjadi maturasi, di sini terjadi rearrangement dari TCR genes. Kemudian T-cell ini di sini dia akan mengekspresikan protein. Ada CD8, CD4, CD3, kemudian dia masing-masing punya T-cell reseptor yang unik tadi. Setelah dia bentuknya seperti ini, dia mempunyai beberapa reseptor atau protein di permukaannya, dia akan masuk ke dalam positive selection. Positive selection itu terjadi di korteks thymus. Di sini yang diseleksi adalah sel T yang dapat mengikat MHC kelas 1 dan kelas 2. Apabila sel T tadi tidak bisa mengikat MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 yang ada pada epitel sel thymus, maka akan diapoptosis. Karena ini tidak bermanfaat, karena fungsi dari T-cell kan nanti dia akan mengenali antigen yang dipresentasikan atau yang berikatan dengan MHC kelas 1 atau MHC kelas 2. Jadi dari hasil dari positive selection itu adalah sel T yang berikatan dengan MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke negative selection. Negative selection ini adalah untuk menyeleksi apakah ada ikatan yang sangat kuat, afinitas yang tinggi terhadap self antigen. Self antigen ini adalah antigen yang dari sel tubuh kita. Kalau apabila negative selection ini gagal dalam menseleksi, maka yang muncul nanti adalah penyakit autoimun karena di sini pada proses negative selection ini adalah T-cell yang mengikat kuat MHC kelas self antigen ya, baik self antigen baik MHC kelas 1 atau MHC kelas 2 itu akan dihancurkan. Karena kalau tidak dihancurkan dia nanti akan mengenali sel tubuh kita sebagai antigen. Maka sel ini harus dihancurkan. Sehingga nanti yang hasil dari negative selection ini adalah si T-cell yang mengandung CD4, yang mengekspresikan CD4, kemudian juga tadi TCR, dia punya TCR, ada CD3, kemudian atau CD8. Yang kemudian CD8 ini disebut dengan T-cell sitotoksik, CD4 ini T-cell helper. Tapi sel ini belum aktif ya, jadi disebut dengan naif T-cell. Kemudian ini tadi ya untuk yang seleksi negatif, jadi sel limfosit yang lolos seleksi positif bermigrasi ke medula thymus, kemudian terjadi negative selection. Dia ada dua kemungkinan, sel T yang berikatan dengan self antigen akan diapoptosis. Kemudian sel T yang tidak berikatan dengan self antigen akan lolos seleksi negatif, kemudian ke sirkulasi menuju organ limfoid perifer, dan kemudian apabila bertemu dengan antigen akan teraktivasi. Kemudian ini adalah tadi yang proses seleksi tadi ya, proses variasi reseptor di limfosit. Jadi kalau kita lihat di struktur dari T-cell reseptor itu ada variable region, di sini antigen binding site, di mana di sini tempat ikatan dengan antigen, jadi ada bagian yang unik tadi. Kemudian ini constant region, berbeda dengan yang antibody. Antibody ini adalah yang diproduksi oleh limfosit B. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada single progenitor. Dari single progenitor itu dapat menjadi beberapa limfosit. Masing-masing limfosit itu mempunyai spesifitas yang berbeda. Kalau di gambar ini dia mempunyai warna yang berbeda, mempunyai bentuk reseptor, T-cell reseptor yang berbeda. Di sini reseptornya berbeda-beda. Nah, kemudian di sini akan terjadi tadi negative selection. Jadi removal of potentially self-reactive. Jadi yang berikatan kuat dengan self antigen itu akan dihilangkan dari sekian TCR tadi yang berikatan kuat dengan self
antigen itu akan di apoptosis. Tadi kalau proses ini gagal, nanti terjadi penyakit autoimun, di mana sel limfosit T itu mengenali tubuhnya sebagai antigen. Ini kan dia akan merusak tubuhnya sendiri. Misalnya pada penyakit SLE, lupus ya, lupus itu salah satunya contoh kegagalan. Salah satunya adalah karena kegagalan dari pada saat proses maturasi limfosit. Kemudian yang sudah diseleksi, yang lolos seleksi positif dan seleksi negatif, masuk ke sirkulasi, kemudian di secondary lymphoid organ, kemudian ini disebut dengan naif limfosit. Kemudian apabila ada antigen asing yang dipresentasikan, kemudian akan terjadi proliferasi dan diferensiasi, dan kemudian aktivasi dari limfosit untuk membentuk klon efektor sel. Ini adalah efektor sel. Jadi efektor sel T yang kemudian akan mengeliminasi patogen. Jadi di sini kan terjadi proliferasi ya, dari satu ini kemudian jadi proliferasi. Kemudian berikatan dengan antigen. Ini beberapa key point ya untuk perkembangan dari limfosit T. Jadi kalau dari awal tadi, dari hematopoietik progenitor, kemudian masuk ke thymus, dari imatur thymosid. Nah, tadi kan dari limfosit T tadi kan untuk perkembangannya itu kan sampai pada pubertas ya. Setelah itu kan sudah tidak ada, karena thymusnya sendiri sudah menjadi jaringan fibrotik ya. Sudah rudimenter. Nah, kemudian yang imatur T cell itu kemudian akan berproliferasi melalui clonal expansion yang tadi di gambar ini ya. Jadi clonal expansion atau proliferasi menjadi spesifik limfosit. Dan sebetulnya sel T yang lainnya tidak akan masuk ke proses selanjutnya karena tidak lolos di positive selection dan negative selection. Kemudian pada saat positive selection tadi hanya sel T yang dapat berikatan dengan MHC atau major histocompatibility complex itu yang akan hidup. Yang lainnya apabila tidak berikatan dengan MHC pada sel epitel thymus itu akan mengalami apoptosis. Karena dia adalah termasuk dalam non-functional T cell. Dan untuk meremove atau menghilangkan non-functional T cell itu dari tubuh terjadi proses apoptosis tadi. Kemudian pada saat tadi negative selection, sebagian besar T cell itu dapat dengan mudah atau berikatan kuat dengan self antigen, sehingga juga harus dihilangkan. Karena ini kemudian akan, kalau kegagalan akan menjadi autoimmune disease. Nah, kemudian setelah tadi proses maturasi, kemudian akan di organ limfoid sekunder itu terjadi aktivasi apabila sel T naif itu bertemu dengan sel dendritik yang matur yang membawa antigen. Jadi sel dendritik itu merupakan antigen presenting cell profesional yang dimana dia itu mampu bermigrasi ke organ limfoid sekunder yang kemudian mempresentasikan kompleks antigen MHC ke sel T. Dan juga dia dapat menstimulasi molekul B7 yang kemudian terjadi kompleks antigen MHC dan memicu ekspresi B7 dan berperanan pada aktivasi sel T. Jadi ini contoh dari aktivasi dendritic cell sendiri ya, karena dendritic cell itu merupakan salah satu APC. Ini yang belum aktif, dia belum bertemu dengan antigen, kemudian apabila nanti dia bertemu dengan antigen, dia akan menjadi matur, menjadi aktif, kemudian masuk ke dalam limfonodi, kemudian di sini, di limfonodi ini akan bertemu dengan naif T cell yang kemudian akan menyebabkan
activated dari T-cell-nya teraktivasi. Dan T-cell yang teraktivasi ini kemudian akan menuju ke, termasuk salah satunya ke sumber site of infection tadi ya, untuk mengeliminasi antigen yang masuk. Kemudian aktivasi T-cell sendiri ada beberapa cara. Yang pertama, karena adanya sinyal aktivasi tadi dari APC atau antigen presenting cell yang menangkap antigen, kemudian mengekspresikan MHC kelas 2 di permukaannya sehingga terjadi kompleks MHC kelas 2 dan antigen. Kemudian antigen dikenali oleh sel T dengan terikat pada T-cell reseptor, kemudian mengaktifasi dari naif T-cell, dan T-cell akan menjadi aktif menjadi T-CD4 atau sel helper. Kalau lihat di gambar ini adalah sel APC, di sini ada ikatan MHC kelas 2 dan ini adalah peptid dari antigen. Kemudian ini adalah TCR atau T-cell reseptor. Kemudian CD4. Ini adalah mekanisme aktivasi yang pertama. Aktivasi yang kedua adalah survival. Jadi pada survival ini APC ini kan mengekspresikan B7, 1 dan 2. Nah, ini akan berikatan dengan CD28. Nah, apabila terjadi ikatan ini, maka sel T yang teraktivasi tersebut akan survive. Kemudian yang ketiga adalah differentiation, yaitu dengan keluarnya atau sekresi sitokin dari APC. Yang kemudian dapat mendiferensiasi T-cell apakah misalnya menjadi T helper 1 atau T helper 2. Jadi ketiga mekanisme ini dapat merupakan mekanisme aktivasi dari sel T naif menjadi sel T efektor. Kemudian kalau ini adalah subpopulasi dari sel limfosit T ya, ada yang dari menjadi sel T sitotoksik atau disebut sel T CD8. Di sini dia mengenali antigen yang berikatan dengan MHC kelas 1. Fungsi dari sel T CD8 ini adalah dia mampu mengeluarkan perforin. Perforin ini pada sel target atau sel yang terinfeksi virus itu akan melisiskan. Jadi akan membentuk seperti pori-pori gitu dari sel target sehingga sel target ini akan lisis. Kemudian di samping dia berfungsi untuk membunuh sel target terutama yang terinfeksi virus atau tumor, dapat tadi melawan tumor tadi. Kemudian juga mensekresi TNF, di mana TNF ini, sitokin ini menekan sintesis protein. Kemudian selain CD8 tadi, ada sel TCD4 atau sel T helper, di mana dia mengenali epitop antigen yang terikat pada MHC kelas 2. Yang fungsinya adalah nanti menginduksi sel B, diferensiasi menjadi sel plasma, dan produksi antibodi. Di samping itu juga selain menginduksi sel B, dia akan dapat memicu aktivitas makrofag lain, sehingga dia akan semakin banyak untuk mengingesti atau mengfagosit bakteri atau partikel protein yang masuk. Ini adalah perbedaan dari sitotoksik T-cell dan helper T-cell dalam merespon antigen. Jadi untuk yang sitotoksik T-cell, dia akan mengenali antigen yang terikat pada MHC kelas 1, T-cell reseptornya, dan kemudian dia akan menghancurkan sel yang terinfeksi tadi, terutama untuk viral infection ya, karena viral infection ini adalah intraseluler. Jadi selnya yang terinfeksi virus itu akan dihancurkan. Kalau T-cell helper, dia akan berikatan dengan APC dan berikatan dengan antigen yang terikat pada MHC kelas 2. Yang kemudian akan memicu aktivasi sel B dan juga terbentuknya T-cell memory. Dan juga ini tadi ya mengaktifasi makrofag yang lain
sehingga dapat fagositosis bakteri yang lebih tinggi lagi. Maka disebut dengan T cell helper. Untuk maturasi dan aktivasi dari sel T, mungkin ada pertanyaan? Bu, izin tanya, Bu. Ya. Tadi yang seleksi limfosit yang positive selection itu tadi tujuannya apa ya, Bu? Saya kelewat. Yang positive selection ini tujuannya adalah untuk menseleksi limfosit T yang dapat berikatan dengan MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 yang diekspresikan oleh epitelia dari timosit. Kan nantinya sel T itu kan harus berikatan dengan antigen yang berikatan dengan MHC kelas 1 atau kelas 2. Nah, dari sel T yang terbentuk tadi, tidak semuanya akan bisa mengenali MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 dari sel ini epitel dari timosit tadi. Maka sel yang memang tidak bisa mengenalikan akan dihancurkan karena kan tidak bermanfaat, non-fungsional dari limfosit T. Sehingga nanti yang lolos positive selection itu semua bisa mengenal MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Kalau kita lihat di sini tadi ya, kan nanti sel T itu kan akan berdiferensiasi spesifik. Apakah dia menjadi CD4, apakah dia menjadi CD8, apakah dia menjadi CD4. Nah, pada saat positive selection ini kan yang mengenali saja apapun, apakah yang penting dia bind, tidak terlalu kuat tidak masalah gitu, karena nanti kalau terlalu kuat bindingnya dia justru pas negative selection akan dihancurkan juga. Jadi pokoknya yang dia mengenali MHC kelas 1, MHC kelas 2 ini akan lolos di sini. Seperti itu, Dek. Ya, baik, Bu. Bu, MHC itu kayak reseptor atau bagaimana ya, Bu? Iya, dia protein ya, protein yang diekspresikan oleh sel epitel. Jadi di dalam epitel sel ini ada dua. Ini ada yang satu, ada yang dua. Yang nantinya dia akan berhubungan dengan proses untuk respon dengan T cell. Dan biasanya kalau yang kelas 1 ini kan diekspresikan di sel. Kalau yang MHC kelas 2 ini pada sel APC. Atau sel APC tahu tadi antigen presenting cell misalnya apa? Contohnya apa sih kalau yang antigen presenting cell itu? Sel dendritik itu. Oh, sel dendritik. Terus apa lagi? Sel makrofag. Sel makrofag ya. Itu termasuk juga antigen presenting cell. Sel B itu juga bisa menjadi antigen presenting cell. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sebentar, saya cari.
Ada pertanyaan tentang yang lain? Tentang maturasi dari sel T? Kalau misalnya ini misalnya dari tadi saya ada pertanyaan ya. Bentar saya cari. Mungkin saya akan tampilkan di sebentar saya copy dulu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya yang benar apa? Lihat pertanyaannya. Dok, boleh izin mencoba menjawab? Ya, silakan. Tapi salah nggak apa-apa ya, Dok? Kalau menurut saya, hanya sel T yang mempunyai 2 reseptor CD4 dan CD8 yang hidup. Yang lainnya juga pendapatnya gimana yang lain? Alasannya apa, Dek? Karena nantinya kan sel T yang kodenya CD4, dia akan berubah menjadi limfosit T helper. Itu kan kode limfosit T helper yang suatu saat kalau misalnya dibutuhkan, dia bakal diaktifasi. Kemudian untuk CD8 itu kan kode untuk T limfosit yang sitotoksik. Itu kan gunanya untuk membunuh virus yang masuk. Jadi kalau positive selection itu menghasilkan limfosit yang berguna untuk tubuh ketika diserang oleh foreign substance gitu. Oke. Mungkin ada pendapat yang lain? Izin menjawab, Bu. Kalau Ya, silakan. sesuai dari penjelasan Ibu tadi, positive selection berarti yang hidup itu yang berikatan dengan MHC itu. Jadi belum tentu T-cell yang udah punya reseptor CD4 sama CD8 itu belum tentu semuanya tuh bisa berikatan dengan MHC. Jadi harus diseleksi dulu. Mungkin ada pendapat yang lain? Kalau dari pendapat tadi, mungkin sebetulnya alasannya ada yang betul, mungkin tapi ada yang juga belum tepat ya. Jadi untuk tahap positive selection itu tadi benar ya, jawaban kedua hanya sel T yang berikatan dengan MHC yang hidup. Tetapi alasannya bukan karena belum ada sel reseptornya CD4 atau CD8. Dan kemudian untuk jawaban yang pertama tadi juga alasannya juga benar juga bahwa nantinya fungsi dari T-cell itu kan untuk nantinya kan dia menjadi efektor T-cell yaitu CD4 dan CD8. Tetapi kalau lihat dari jawaban ini, mungkin dari jawaban yang saya bold ini ya, di sini kan sel CD4 dan CD8. Nah, pada saat proses positive selection itu mungkin CD8 aja, mungkin CD4 saja. Jadi, karena di dalam pada saat maturasi proses ini kan limfosit T itu kan ada reseptor CD4-nya, ada reseptor CD8-nya, ada CD3, ada
TCR. Jadi dia masih CD4+, CD8+. Dua-duanya punya, tetapi ikatannya dengan MHC itu bisa berbeda afinitasnya. Ada yang CD4-nya itu enggak terekspresi dengan baik. Dia punya, tapi tidak terekspresi dengan baik. Tidak mampu mengikat dengan baik. Yang terikat dengan baik CD8-nya. Atau sebaliknya. Ada yang mungkin sama sekali CD4-nya enggak terekspresi. Ada yang dua-duanya terekspresi, tapi salah satu mesti akan lebih bagus dibanding yang lain. Jadi kalau sini ada kata dan mungkin lebih ke atau ya. Karena tidak mesti. Tidak mesti yang dua-duanya punya. Yang mempunyai dua-duanya terikat dengan baik. Terikat gitu. Tapi mungkin lebih umum jawaban yang ini. Karena di sini dia menseleksi yang mengenali saja. Walaupun dia tidak kuat. Istilahnya mungkin hanya CD8-nya saja atau CD4-nya saja. Mungkin tidak terlalu kuat begitu. Ada yang kuat sekali afinitasnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau pada saat yang ini yang pada proses ini dari T-cell tadi itu sebetulnya sudah punya masing-masing T-cell. Ini kalau kita lihat gambar di sini dia punya ini CD4, punya CD8, punya CD3, punya TCR. Jadi dia sudah punya ini, cuma ikatannya itu bisa berbeda. Ya. Ikatannya bisa berbeda. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang berikatan dengan MHC yang hidup. Kemudian setelah dari proses ini, masuk ke selanjutnya, di mana yang ikatannya terlalu kuat, malah justru di apoptosis. Karena itu nanti yang akan memicu terjadinya, kalau dia gagal, bisa memicu terjadinya autoimmune disease. Nah, kalau untuk yang ini, yang jawaban yang nomor yang terakhir ini, option jawaban yang terakhir ini di mana? Proses apa ini? Kalau dari maturasi tadi. Halo? Proses di mana, Dek? Itu yang negative selection. Ya, yang ini ya. Proses yang setelah itu. Yaitu bahwa hanya yang tidak mengenali atau istilahnya tidak terlalu kuat ya. Pengenalannya itu yang akan diapoptosis. Kemudian, ya, jawabannya itu. Mungkin ada pertanyaan lain, Dek, yang berhubungan dengan aktivasi dari T-cell. Mungkin ini pertanyaan kedua ya. Saya copy di sini. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya apa, Dek? Sel reseptor, Bu. Yang lain coba jawabnya. Jawabannya di yang kedua ya. Option yang kedua ya. Sekarang kalau ini, Dek, tolong yang lain coba jawab ya. Nanti sekaligus kita diskusikan mana yang memang belum jelas. Ini saya copy cut aja. Ini yang berhubungan dengan tadi secara sekilas. Kalau yang ini apa, Dek? Tolong dibaca ya.
Kayaknya mau itu ya. Ya. Jawabannya yang pertama, Bu, menurut saya. Mempercepat respon imun terhadap patogen yang pernah dikenali. Nah, yang lainnya? Ada jawaban lain? Mengapa kok bisa Sama, Bu. begitu? Mengapa kok bisa begitu, Dek? Mengapa kok bisa mempercepat? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Seperti yang dikatakan sama Andre tadi, jawabannya mempercepat respon imun terhadap patogen yang pernah dikenali. Kita tahu kalau limfosit T dan limfosit B itu kan perannya untuk memerangi ataupun menghalangi virus ataupun patogen atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pas paparan pertama itu nanti mereka membentuk yang namanya antibodi. Jadi kalau misalnya nanti ada paparan kedua dari antibodi yang memiliki ciri khas atau substansi yang sama, maka sel T dan sel limfosit T dan limfosit B bakal berperan untuk menghalangi patogen tersebut masuk ke dalam tubuh. Jadi udah pernah terjadi paparan pertama, kemudian paparan kedua, itu bakal lebih cepat gitu, Bu. Ya, kok bisa lebih cepat? Karena sebelumnya sudah pernah terpapar, jadi udah tahu ada yang namanya memori, udah ingat kalau misalnya patogen tersebut pernah berkunjung ke dalam tubuh kita, terus nanti sel B, limfosit T dan limfosit B itu nanti kayak punya ingatan mengenai patogen tersebut. Misalnya ada ciri khas tertentu yang diberikan oleh patogen tersebut. Oke ya, mungkin jawabannya bisa diterima. Untuk yang tadi, yang ini, mengapa kok lebih cepat? Itu karena kan tadi bahwa setelah terpapar oleh antigen yang dibawa oleh APC tadi, setelah berikatan dengan mengaktifkan T-cell tadi, kan selain dia mengaktifkan T-cell, kemudian jadi T-cell helper, dia juga menjadi mendiferensiasi menjadi T-cell memori. Demikian juga dengan sel B ini ada yang menjadi sel B memori, sel T memori dan sel T memori. Nah, pada saat infeksi yang pertama, biasanya kalau melibatkan adaptive immunity itu kan butuh waktu. Berbeda dengan yang natural immunity, yang leukosit, saudara putih yang lain, atau makrofag itu kan langsung. Tapi kalau dia kemudian masuk dan mengaktifkan adaptive immunity, dia memerlukan waktu sampai terjadi produksi antibodi, kan tidak bisa langsung produksi, jadi ada time delay gitu. Nah, kemudian dalam mungkin nanti akan belajar pada reaksi hipersensitivity ya, bagaimana reaksi apa yang melibatkan adaptive immunity sehingga respon hipersensitivitas itu lambat. Mengapa kok lambat? Ya, karena ada proses pengenalan aktivasi T-cell, kemudian aktivasi B-cell, kemudian diferensiasi menjadi sel plasma, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya infeksi itu sudah terjadi, misalnya kayak seperti COVID-19 itu ya, SARS-CoV-2, kita akan begitu kita terinfeksi, akan produksi antibodi. Nah, kemudian antibodi ini kan lama-lama menurun. Lama-lama kan menurun, bahkan mungkin jadi tidak ada kalau kita periksa antibodi. Nah, tetapi yang sel B memori maupun sel T memori itu kan dia akan jadi kan dorman. Kalau misalnya terjadi second infeksi yang sama dari patogen yang sama, yang mungkin dia mempunyai protein yang dikenali, maka proses yang tadi dari awal tadi di mana terjadi aktivasi dan sebagainya itu bisa dipotong, gitu. Artinya dipercepat karena di situ sudah ada sel T memori dan sel B memori yang memang dia sudah mengenali sebelumnya. Jadi istilahnya mempercepat respon terhadap patogen. Kurang lebih sudah cukup bisa menjelaskan ya, adik-adik ya.
Oke, jadi ada pertanyaan lain nggak? Nah, kalau ini untuk besok sebetulnya pertanyaan. Ada pertanyaan lain tentang aktivitas ini? Kalau tidak, nah besok kita lanjutkan di maturasi dan perkembangan dari sel B. Ini di chat ada apa? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian ya. Nanti tolong besok saya dikasih tahu waktu yang apa? Yang luang untuk topik selanjutnya. Oke, adik-adik ya. Nggih, dokter, nanti didiskusikan dahulu nggih, Dok. Ya. Oke, nanti ketua kelasnya menghubungi saya ya, Dek ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian. Selamat melakukan aktivitas yang lain. Adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Nggih, Dok, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Dok.